Yang pertama adalah pendahuluan. Kawasan hutan di Aceh Besar dalam beberapa tahun ini terlihat semakin terbuka aksesnya bagi manusia untuk mengolahnya. Semakin besar kebutuhan lahan bagi penduduk setempat menjadi ancaman serius bagi daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan hutan. Seperti halnya di daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan ekosistem Ulu Masen. Kawasan hutan merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari sumber-sumber dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam konteks sosial, masyarakat, keberadaan kawasan hutan menjadi penting sebagai pelindung desa dari banjir maupun sebagai sumber air bagi wilayahnya. Dari dua aspek yang penting ini, maka keberadaan kawasan hutan ini menjadi sangat perlu dijaga kelestariannya. Karena kawasan hutan letaknya berbatasan langsung dengan wilayah pemukiman masyarakat, maka partisi masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini menjadi penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Rumusan masalah penelitian. Pertanyaan pertama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya hutan. Apakah tingkat partisipasi mereka sudah memadai atau masih tergolong rendah? Pertanyaan kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan? Penulis ingin memahami apakah ada pengaruh dari aspek usia, pendidikan, pekerjaan, hingga faktor ekonomi dan kelembagaan adat terhadap keterlibatan mereka. Dan yang ketiga, penelitian ini juga ingin melihat apakah ada hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat adat dengan keberhasilan upaya konservasi sumber daya hutan yang dilakukan. Apakah semakin tinggi partisipasi mereka, semakin berhasil pula upaya konservasi yang dilakukan? Tujuan dibuatnya PPT ini yang pertama untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi dengan konservasi sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Lanjutan PPT 02 metodologi, di mana penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung dengan metode kuantitatif. Sederhana di mana melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan besaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, khususnya di kawasan Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara, pertama, observasi langsung ke desa-desa, kedua, kunjungan ke stakeholder yang memiliki data bersangkutan, ketiga, menyebarkan kuesioner secara langsung kepada masyarakat yang diteliti, dan yang keempat, wawancara mendalam dan masyarakat adat dituangkan pemerintah daerah setempat, Departemen Kehutanan, serta instansi terkait lainnya. Data kualitatif yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dengan triangulasi teori, yaitu dengan membandingkan dua dan memadukan berbagai teori dalam bidang ilmu dan atau lintas ilmu, terutama bidang ilmu lingkungan dan ilmu antropologi. Analisa juga dilakukan secara kuantitatif menggunakan data statistik sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi untuk mendukung analisa kualitatif. Lalu ada hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa perilaku aktivitas masyarakat adat menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah, sehingga dikhawatirkan munculnya ketidakpedulian terhadap konservasi hutan dan air. Potensi lahan di daerah penelitian sangat besar, akan tetapi pemanfaatannya hanya sebagai padang gembalaan. Melihat kondisi ini, maka perlu ada upaya pemerintah guna menciptakan peluang ekonomi baru dalam pemanfaatan lahan pengembalaan tersebut. Titik awal pengelolaan diawali dari aspek kelembagaan, yaitu upaya untuk meningkatkan peran dan kerjasama yang sinambung antar pelaku pembangunan terkait atau stakeholder, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan dan air, yang harus dilakukan di wilayah tersebut adalah dengan melihat kondisi existing masyarakat adat di wilayah tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hutan dan air.
Kondisi exciting masyarakat adat di wilayah tersebut meliputi rendahnya pendidikan dan rendahnya tingkat pendapatan. Kondisi tersebut diperbaiki melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat adat dan memberikan pelatihan serta penyuluhan. Untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat, maka diperlukan penguatan lembaga tradisional atau lokal secara mengakar dan akuntabel. Usulan meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan pembangunan wilayah hutan dan sungai dari menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan, pengendalian, dan evaluasi. Hal ini akan mengakibatkan kesadaran dan motivasi diri mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pembangunan wilayah hutan dan sungai, pemanfaatan sumber daya hutan dan sungai secara lestari dan berkelanjutan. Pelatihan pengelolaan hasil pertanian dengan menggunakan teknologi terdapat digunakan peningkatan kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat adat dalam mengelola hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Strategi partisipatif masyarakat adat dapat dilakukan melalui dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Perencanaan secara partisipatif haruslah terbuka dalam merancang kegiatan masyarakat adat. Nantinya mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalakkan berbagai sumber daya. Kesimpulan dari jurnal yang kami review yaitu tingkat partisipasi masyarakat adat terhadap konservasi sumber daya hutan dan sungai di Kecamatan Janto, Kabupaten Aceh Besar adalah rendah. Faktor umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengalaman, intensitas, penyuluhan, persepsi motivasi dan insentif, dan lembaga adat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya hutan dan sungai di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Tingkat partisipasi masyarakat adat berhubungan dengan konservasi yang dilakukan. Artinya, bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, maka makin tinggi pula kegiatan konservasi yang akan dilakukan masyarakat dalam hal pengelolaan lahan maupun usaha konservasi sumber daya hutan.